Silakan Jalan Coy. Sekarang saya tanya Bapak dulu ya. Yang boleh masuk ke dalam sistem Siskohat itu di pusat di provinsi itu siapa aja? Yang pertama. Boleh dijawab. Ya. Yang boleh masuk ke sistem Siskohat yang pertama kan Kemenang Kabupaten Kota, Pak. Oh, dia boleh. Dia punya user, Pak. Dia punya user. Ya, jadi Siskohat itu membuat user per kabupaten kota dan kanwil. Tapi connect dengan pusat. Iya, terintegrasi, Pak. Kok begitu sistem? Kalau sistem startup itu kan oleh IT itu kan nyambung aja langsung. Itu kan seperti rumah itu apa ya? Kamar-kamar aja kan? Iya, jadi usernya ini ada fungsinya masing-masing, Pak. Tapi dengan kapasitas juga masing-masing. Berarti kabupaten kota bisa masuk ke Siskohat. Nah, apa tugas mereka? Ya, apa aja coba? Hanya mendaftar saja atau boleh membatalkan atau boleh menggeser apa? Di Kemenang Kabupaten Kota pertama itu terkait dengan pendaftaran, Pak. Mendaftarkan dia boleh. Ya, yang kedua untuk menginput pembatalan nomor porsi, Pak. Mengusulkan kali. Ya, tapi membatalkan dulu, Pak. Dibatalkan porsi di input di sistem Siskohat. Kan dia harus diajukan dulu ke provinsi, belum batal itu barang. Tidak, Pak. Jadi untuk pembatalan di input di Kemenak, dipoto jemaahnya, diusulkan dokumen-dokumennya ke dalam sistem Siskohat. Langsung batal? Langsung masuk ke pusat. Berarti dia nggak bisa membatalkan dong. Bapak itu gimana sih ngomongnya? Iya, jadi itu sudah batal. Ngertinya arti batal? Arti batal itu ngerti nggak Anda? Iya. Berarti dia hanya mengusulkan? Iya. Terus usulkan ke Kanwil? Tidak melalui Kanwil, Pak, langsung ke langsung pusat. Iya. Berarti yang berhak membatalkan itu pusat. Iya, pusat melakukan approve juga. Kalau ada sesuatu umpamanya di daerah yang bermasalah, ini ada gini, daerah cuma mengusulkan. Iya, untuk pembatalan nomor porsi. Pembatalan pusat. Kalau ada percepatan, dia umpamanya umur sekian dia butuh pembantu apapun, butuh pendamping, ada nomor keluarga dia, abang dia, daerah cuma mengusulkan. Kalau untuk pendampingan, Pak, itu beda lagi SOP-nya, Pak. Untuk pendampingan penggabungan. Dari Bapak sampaikan. Kalau untuk pendampingan penggabungan, itu sekarang kita kasih dulu SOP-nya. Di kabupaten apa SOP-nya, provinsi apa SOP-nya, pusat SOP-nya. Supaya kita jelas menilainya. Ini barang ini yang bermain, kita pengen tahu siapa yang bermain. Ini sudah banyak laporan, Pak. Sekarang saya tanya Bapak, satu pertanyaan saya. Ada satu jemaah haji. Waktu dia peristiwa COVID, dia nggak jadi berangkat karena ada pengurangan kuota, oke? Setuju. Selesai COVID, dia katakan di dalam kan regulator bisa mengakses kan dengan Sipatu kan? Dia lihat di akses itu dia berangkat tahun 2023. 23 diundur lagi, itu gimana menjelaskannya? Baik, Pak, terkait COVID tahun 2020. Itu kita sudah melakukan pelunasan haji reguler. Sudah selesai pelunasannya, Pak. Nah, karena ini dia, kalau dia nggak berangkat tahun 2020 waktu COVID, otak saya masuk, oke. Tapi sudah dikatakan di 2023 akan berangkat. Tiba-tiba nama dia bergeser lagi, nggak jadi 2023. Berdasarkan, kan itu kan sistemnya itu, urutan kacang kan? Yeah. Urutan kacang itu kan otomatis. Yeah. Kalau si Siti Fatimah bin Ali ininya kalau istilahnya Jakarta 00 sekian yang di bawah dia naik, jadi dia udah tahu berangkat tahun 2003, tiba-tiba bergeser lagi 2 tahun lagi. Itu pengecekannya pas kapan, Pak ya? Pengecekan estimasinya tahun berapa, Pak? 2023 udah dikatakan dia berangkat 2003 karena sesuai dengan angka itu belum dihitung penambahan kuota yang 20.000. Kan 2022 itu kan kuota kita hanya 50%, Pak, hanya setengahnya. Iya, dia berangkat, udah dikatakan 2023 dia berangkat. Tapi digeser lagi 2 tahun lagi. Itu kan, itu artinya, diibaratkan ada jalan tol. Ada orang mau masuk, polisi di stop dulu itu. Kemudian lewat rombongannya dimasukin, masuk ke tol itu gitu. Kan si Siskohat itu seperti itu kan. Begitu ini nggak boleh masuk, isi masuk itu. Itu yang mau kita minta di Bapak penjelasannya yang jelas. Nah, dari penjelasan Bapak itu, semua berarti keputusan itu di pusat, berarti Bapak yang paling bertanggung jawab.
Jadi izin Pak, kalau terkait jemaah yang tadi melunasi, itu kan semuanya berdasarkan nomor urut porsi Pak. Jadi Oke, tidak porsi itu kan gini, porsi itu kan ada nomor dia kan, Iya, 001 442 gitu kan. Berapa digit itu? Nomor porsinya 10 Pak. 10 digit. Nah, begitu orang ini sudah dikatakan sudah di pusat sudah mengatakan orang itu sudah nomor porsinya hilang. Nomornya hilang enggak? Atau cuma namanya yang hilang? Atau nomor porsi itu diganti orang lain? Kalau dia dibatalkan nomor porsinya akan hilang semua Pak, keluar dari jemaah waiting list. Nomor dia itu kalau KTP itu kan ada nomor NIK kita kan? Iya. NIK kita tuh nggak bisa dipakai orang lain. Dia bisa dipakai orang lain nggak? Enggak Pak, kalau sudah dibatalkan nomor porsinya, tidak akan bisa. Berarti nomor porsi yang berikutnya. Nah, kenapa bisa terjadi orang tadi itu sudah dikatakan dia berangkat 2003 dia diundur lagi? Dan itu banyak loh, setiap daerah. Bagaimana menjelaskannya? Kan ini Bapak yang mengendalikan di pusat. Tadi saya sudah katakan, daerah tidak berhak untuk meng-cancel apa, dia hanya mengusulkan. Jadi daerah, karena begini, ketika kita mengusulkan, kakak saya itu, almarhum, saya satu aja saya minta, ini begini, semua daerah mengatakan itu di pusat Pak, semua di pusat. Berarti kalau terjadi sesuatu yang menurut kita ada moral hajat, itu semua di pusat, daerah nggak punya peran gitu. Itu yang Bapak perlu jelaskan. Ya, yang pertama Pak, saya juga harus memastikan data yang tadi disampaikan. Yang kedua, ketika jemaah menyatakan itu dia berangkat tahun 2023, dia melihatnya di mana Pak? Kalau di aplikasi Haji Pintar atau Pusaka itu kan sifatnya estimasi Pak. Itu hanya sifatnya estimasi keberangkatan. Nah, yang jemaah yang sudah masuk alokasi kuota itu biasanya kita akan rilis secara resmi di website kita Pak. Di website haji.kemenak.go.id. Gini Pak, estimasi itu kan bukan barang yang keluar dari sistem. Jadi kalau umpamanya penerbangan itu ada 300 kursi, kita isi 300, itu kan estimasi lagi. Itu estimasi itu berlaku kalau ada perubahan kuota ditambah atau dikurang. Itu namanya estimasi. Kan kita sudah pasti 221.000 jemaah dikurangi petugas. Itu kan Bapak itu sistem nggak Bapak punya itu? Jangan cuma Excel. Bapak kan sistem. Berarti kan yang akan berangkat tahun 2023 berdasarkan kuota kita sekarang baru 221, Pak Iskan Kolbalubis berangkat 2023. Itu arti estimasi selama kuota kita segitu. Estimasi ini bisa berubah kalau ada sesuatu tidak jadi berangkat, berarti dia memang nggak berangkat tahun ini, estimasi. Tapi jangan Bapak berangkat, estimasi itu nggak ada kepastian, itu kepastian. Ya kan? Nah, itu namanya urut kacang. Apa artinya urut kacang? Kalau ada orang lain yang meninggal, yang mundurkan diri, itu otomatis naik ke atas. Jadi mereka seharusnya cepat. Ya, kok ini makin lambat? Berarti ada polisi lalu lintas yang melarang orang lain maju yang lain. Itu yang Bapak harus jawab. Paham nggak Pak pertanyaan saya? Iya. Nah, estimasi itu begitu nggak? Ya, tapi saya pastikan Pak untuk haji reguler tidak ada Pak. Tidak ada yang istilahnya melompat-lompat Pak. Enggak, estimasi itu menurut Bapak, saya sekarang, Pak Iskan Kolbalubis, saya kalau daftar hari ini, itu sudah ada estimasinya. Iya. Tahun 2040 saya haji, Pak Iskan berapa 40 umpamanya. Ya, 2040 itu kalau kuota normal. Kuota kan nggak normal. Pasti ada yang 70.000 yang mundur. Itu maka saya selalu mengatakan masyarakat, Bapak berapa lama berangkat? 13 tahun. Insya Allah bisa lebih cepat 2 tahun. Kenapa? Estimasinya banyak yang mengundurkan diri, 70.000, ya kan, 60-70.000. Kemudian apa? Ada yang meninggal, ada yang berkurang. Jadi estimasi itu adalah waktu terakhir, itu pasti lebih cepat. Bapak ini aneh, estimasinya mundur. Orang sudah dikatakan 2003, kok berangkat lagi 2027? Itu aneh, karena banyak yang mengundurkan diri. Ini kok orangnya mundur, itu maksudnya Pak. Jadi estimasi itu saya setuju, tapi estimasi adalah
Artinya rata-rata pemberangkatan tahun sekian dengan jemaah yang seperti ini. Begitu dia sudah daftar, dia kan sudah pasti, udah punya nomor porsi. Ya kan? Berarti kalau normal, nggak ada yang meninggal satupun, tidak ada yang mundurkan diri. Ya berangkat tahun sekian. Itu yang diprotes masyarakat kita. Kenapa saya 3 kali diundur? Ada apa gitu? Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam Siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa Siskohat itu, kita bubarin aja Siskohat. Kita buat sistem di luar negeri, sistem undi. Itu maksudnya Pak. Nggak perlu kita banyak anggaran. Makasih pimpinan. Ya, ini kayaknya sudah kita harus ini kayaknya dibuat apa namanya Siskohat ini di apa istilahnya di audit fundraising. Karena Siskohat kalau IT itu pasti ada bekasnya nanti ya. Saya setuju itu ya supaya jelas. Jadi ini sistem kan namanya urut kacang. Ya kan? Jadi habis nomor 2, nomor 3, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kalau ini kan terbangun sistem.